Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi hasil diskusi kelompok kami yang berjudul tentang masalah guru dan dosen dalam Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2005. Baiklah, materi pertama akan dibawakan oleh Yani Aryani, dan materi kedua akan dibawakan Asti Rahayu atau saya sendiri, dan materi ketiga akan dibawakan oleh Widya Sulasmi, dan materi keempat akan dibawakan oleh Muhammad Maulana Ardiansyah. Adapun tujuan pembuatan latar belakang dibuatnya Undang-Undang Guru. Yang pertama, mengangkat harkat, citra, dan martabat guru. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab profesi guru sebagai pengajar, pendidik, pelatih, pembimbing, dan manajer pembelajaran. Yang ketiga, memberdayakan dan mendayagunakan profesi guru. Dan yang keempat, memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan terhadap profesi guru. Yang kelima, meningkatkan mutu pelayanan dan hasil pendidikan. Yang keenam, mendorong peran serta masyarakat dan kepedulian terhadap guru. Implikasi yang sekaligus menjadi latar belakang Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Yang pertama, pemerintah menganggap pendidikan mempunyai peran yang strategis dalam rangka pembangunan sumber daya manusia. Yang kedua, penerbitan legalitas formal Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 merupakan upaya untuk mengakui dan mengembangkan guru sebagai profesi. Yang ketiga, Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 dalam dataran realitas apabila diimplementasikan akan meningkatkan martabat dan kesejahteraan guru. Yang keempat, Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 juga akan memberikan arah pengembangan profesi guru agar mampu menghadapi tantangan sesuai dengan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global yang perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Yang kelima, aturan formal yang rinci di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 juga akan meningkatkan komitmen guru untuk meningkatkan diri sendiri, pemerintah untuk memfasilitasi, dan masyarakat untuk mendukung profesionalitas guru. Baik, perkenalkan saya Widya Sulasmi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian guru dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikenal dengan istilah guru, dosen, dan guru besar atau profesor. Adapun yang dimaksud guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dosen adalah pendidik profesional dengan ilmuwan dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pekerjaan sebagai guru, dosen, dan guru besar atau profesor merupakan pekerjaan profesi atau profesional. Adapun yang dimaksud profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan dalam memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, kedudukan guru dan dosen sebagai profesi ditegaskan dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam pasal 2 dinyatakan bahwa
Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sedangkan pasal 3 menyatakan bahwa dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Rahayu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang isi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Sebenarnya, undang-undang yang membahas guru dan dosen yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, membahas tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan guru dan dosen. Tapi di sini saya lebih menekankan pada pembahasan mengenai hak dan kewajiban guru dalam dunia pendidikan. Guru dan dosen yang tercantum mulai dari pasal 14 hingga pasal 60. Yang pertama, hak dan kewajiban guru. Hak guru pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Dalam melaksanakan tugasnya, guru berhak yang pertama memperoleh penghasilan dari kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dan melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran. Yang keenam, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan. Yang ketujuh, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Yang kedelapan, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Yang kesembilan, memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. Yang 10, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Yang ke-11, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Selanjutnya, kewajiban guru Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 20. Dalam melaksanakan tugasnya, guru berkewajiban yang pertama merencanakan pembelajaran, yang kedua meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, yang ketiga bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, yang keempat menjunjung tinggi peraturan-peraturan undang-undang hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. Selanjutnya, yang terakhir, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, hak dan kewajiban dosen. Yang pertama, hak dosen. Undang-Undang 14 Tahun 2005 Pasal 51. Dalam melaksanakan tugasnya, dosen berhak yang pertama memperoleh penghasilan atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran. Yang keempat, memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Yang keenam, memiliki kebebasan yang bersifat dalam organisasi profesi atau organisasi keilmuan. Selanjutnya, kewajiban dosen dalam Undang-Undang Tahun 2005 dalam Pasal 60. Dalam melaksanakan tugasnya, dosen berkewajiban yang pertama, melaksanakan pendidikan dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pengembangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan lain-lain. Yang keenam, menunjang tinggi dan peraturan perundang-undangan hukum dan kode etik serta nilai-nilai agama dan etika. Yang terakhir, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan guru dan dosen dalam dunia pendidikan. Yang pertama, fasilitator. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna
mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Yang kedua, motivator. Motivator adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan memberikan motivasi kepada orang lain. Yang ketiga, inspirator. Inspirator tidak jauh berbeda dengan motivator, di mana seseorang memberikan inspirasi kepada seseorang. Yang keempat, mentor. Mentor adalah seseorang yang bijak yang bisa berperan sebagai konselor atau guru yang dapat dipercaya untuk melakukan pendampingan kepada mentor. Biasanya seseorang yang lebih senior, dipercaya dan memiliki pengalaman yang lebih dalam bidang pengembangan karakter. Yang kelima, pemantik imajinasi dan kreativitas siswa pada pendidikan di era pembelajaran seharusnya tidak boleh kaku dan hanya berpusat pada guru. Guru pintar dituntut untuk dapat mendesain pembelajaran yang menyenangkan dan sekaligus kreatif. Yang keenam, pengembangan nilai karakter dan kerja tim. Kolaborasi merupakan salah satu keterampilan abad 21 yang harus dikuasai. Kolaborasi dengan orang lain dan juga menanamkan nilai-nilai karakter yang positif pada siswa. 7. Empati sosial. Guru pintar sebagai entitas sosial harus bisa menunjukkan rasa empati pada tiap-tiap siswa. Hal ini merupakan salah satu hal yang tidak akan dapat dilakukan oleh mesin atau robot. Empati guru juga merupakan bentuk penghargaan terhadap sisi kemanusiaan. Adapun masalah dan penanggulangan mutu pendidikan diantaranya, yang pertama, rendahnya kompetensi guru. Yang kedua, rendahnya motivasi berusaha untuk mengembangkan mutu diri guru. Yang ketiga, persebaran guru yang tidak merata. Yang keempat, rendahnya kesadaran dan semangat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Yang kelima, mutasi. Penanggulangannya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama, melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Yang kedua, mengikuti penataran dan mengikuti kursus-kursus pendidikan. Selanjutnya, memperbanyak membaca dan mengadakan kunjungan ke sekolah lain atau studi komparatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Andiansa dari Fakultas Ekonomi Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B. Saya perwakilan dari kelompok 8. Implementasi undang-undang guru dan dosen secara konsisten. 1. Meningkatkan martabat guru sebagai agen pembelajaran. 2. Meningkatkan tanggung jawab profesi guru sebagai pengajar, pendidik, pelatih, pembimbing, dan manajer pembelajaran. 3. Memberdayakan dan mendayagunakan profesi guru secara optimal. 4. Memberikan jaminan kesejahteraan, perlindungan terhadap profesi guru. 5. Meningkatkan mutu pelayanan dan hasil pendidikan. 6. Mendorong peran serta masyarakat dan kepedulian terhadap profesi guru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.